Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Pada hari ini bertemu lagi dengan Pak Ferry tentunya dengan pembelajaran masih di tema 1, subtema 3 dan untuk pembelajaran kedua. Bagaimana anak-anak? Sudah belajar kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan tulang manusia. Dan tentu saja nanti kita juga akan membahas tentang komik. Pertama, kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan tulang manusia. Gangguan dan kelainan tulang manusia antara lain itu ada satu, kelainan pada persendian tulang. Dan kedua, ada kelainan pada tulangnya. Perhatikan anak-anak, berikut adalah kelainan pada persendian tulang. Antara lain, pertama, ada yang dinamakan fraktura. Apa itu fraktura? Bisa kita lihat di gambar itu. Kalau fraktura itu adalah patah tulang dikarenakan karena adanya kecelakaan atau terjatuh. Biasanya fraktura ini terjadi tidak hanya patah gitu saja, tapi ada juga meliputi fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai menembus kepada kulitnya. Sedangkan ada juga yang disebut dengan fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang sampai tulangnya itu menembus kulitnya. Kemudian ada di sini yang disebut juga dengan fisura. Apa itu fisura? Dilihat di gambarnya ya anak-anak ya. Fisura adalah kondisi retak tulang karena bisa saja terbentur, terjatuh, atau terjadi kecelakaan. Itu ya anak-anak. Jadi bedanya antara fraktura dan fisura. Kalau fraktura itu patah tulang, jadi tulangnya itu sudah patah, bisa mencuat ataupun tidak. Namun kalau fisura itu hanya sebatas retak saja, belum sampai ke tahap patah. Jadi kalau fisura ini tidak harus operasi, bisa saja kamu bed rest yang lama atau misalnya di gips dan didiamkan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kelainan pada persendian tulang yang ketiga ada keseleo atau biasanya kalian menyebutnya dengan terkilir. Nah, lihat ini anak-anak gambarnya. Keseleo itu bisa saja kalian karena salah dalam melangkah atau pokoknya ketidakseimbangan ya. Nah, keseleo ini disebut juga gangguan pada persendian karena ligamen sendi atau otot sendi ini tertarik. Seperti tadi, keseleo itu terjadi karena kecelakaan, karena gerakan tiba-tiba atau melakukan gerakan yang tidak seperti biasanya. Misalnya, kalian biasanya harusnya berdiri tegak, kalian agak jinjit, atau misalnya pada waktu latihan balet atau gimana gitu. Ya, selanjutnya ada yang disebut dengan dislokasi. Dilihat gambarnya anak-anak. Dislokasi itu adalah pergeseran tulang karena robek atau tertarik pada ligamennya. Dilihat pada gambar yang berwarna biru itu, atau disebut dengan urat sendinya. Jadi itu tertarik sehingga eh, terjadi pergeseran pada sendinya. Selanjutnya ada memar sendi.
Apa itu memar sendi anak-anak? Memar sendi adalah gangguan pada persendian karena selaput sendinya robek. Dan selanjutnya ada urai sendi. Kalau urai sendi ini adalah memar sendi yang diikuti dengan lepasnya tulang dari persendian. Lihat pada gambar yang ketiga ini, pada urai sendi ini, tulangnya itu selain itu tadi lepas dari urai sendinya, dia itu juga dari tendonnya itu dia terlepas. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, kelainan pada tulang. Kalau yang tadi kita mempelajari tentang kelainan pada persendian tulang. Sekarang pada tulangnya ya. Perhatikan, pertama ada yang disebut rakitis. Kalian tentunya pernah sekali saja melihat apa itu rakitis. Lihat pada gambar. Apa yang terjadi? Pada yang paling kiri, ini adalah gambar kaki orang yang normal. Pada yang tengah, itu terlihat gimana? Lebih lebar ya. Kemudian kalau yang terakhir itu lebih sempit dia berdirinya. Nah, rakitis itu sebenarnya adalah bentuk kaki O atau X. Biasanya kelainan ini terjadi karena bawaan sejak lahir. Biasanya penyebabnya adalah saat hamil. Biasanya ibunya kekurangan vitamin D dan kalsium. Selanjutnya ada yang disebut hidrosefalus. Nah, di sini Pak Ferry memajang ilustrasinya karena kalau dilihat gambar nyatanya ya itu agak ngeri sebenarnya. Apa sih hidrosefalus itu? Hidrosefalus itu adalah bentuk kepala membesar karena terjadi penggumpalan cairan atau pelebaran rongga otak. Nah, seperti kalian lihat di gambar yang B ini ditunjukkan oleh gambar B, keadaan normalnya seharusnya tidak sebanyak itu cairannya. Tapi karena ini kelainan, dia cairannya lebih banyak sehingga menyebabkan kepalanya seakan-akan itu lebih besar daripada ukuran aslinya. Selanjutnya ada yang disebut dengan mikrosefalus. Nah, kalau tadi hidrosefalus, sekarang ada mikrosefalus. Apa itu mikrosefalus? Mikrosefalus itu adalah bentuk kepala mengecil, dilihat pada gambar itu, karena kelainan pertumbuhan tengkorak. Jadi dia seharusnya tumbuh sesuai dengan porsinya, tapi ini dia tidak, terjadi kelambatan sehingga bentuk kepalanya itu lebih kecil daripada ukuran normalnya. Selanjutnya ada yang disebut osteoporosis. Lihat anak-anak. Pada gambar 1, 2, 3, dan 4 itu tulangnya. Pada tulang yang paling kiri itu bagus. Dia itu padat. Rongganya nggak terlalu besar-besar. Tapi di paling kanan itu lihat. Wah, rongganya ini besar-besar sekali. Ini yang disebut osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis itu sendiri adalah pengeroposan tulang sehingga tulang menjadi lunak dan rapuh. Ini sering terjadi pada golongan manula ya. Kenapa? Karena mereka kekurangan kalsium. Biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia itu mencegah terjadinya osteoporosis ini dengan banyak mengonsumsi susu dan juga makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi, misalnya daging, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kelainan pada tulang ada ini yang disebut kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, dilihat di gambar paling kiri itu adalah gambar tulang belakang pada manusia yang sehat dan normal. Nah, pada yang gambar yang kedua itu yang disebut dengan kifosis. Apa kifosis itu? Kifosis itu adalah
kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah depan. Sehingga sebentar. Ini kifosis itu adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah belakang sehingga penderitanya tampak lebih bungkuk. Nah, ini gambar kedua ini ya. Biasanya, makanya kalian jangan terbiasa duduknya bungkuk kalau pas belajar baca gitu. Kalau lama-kelamaan juga akan menjadi seperti ini. Kifosis itu dia bungkuk. Nah, banyak kan orang tua yang bungkuk seperti ini. Selanjutnya ada lordosis, yaitu kelainan tulang belakang yang cenderung melengkung ke arah depan. Nah, ini lawannya dari kifosis tadi ya. Dia cenderung akan lebih busung ke depan gitu. Kalau yang kifosis itu bungkuk, kalau lordosis itu lebih cenderung busung ke depan, tapi parah busungnya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kelainan tulang belakang ada yang disebut dengan skoliosis, yaitu tulang belakang yang cenderung melengkung ke arah samping, entah itu kanan atau bisa kiri karena posisi duduk yang terbiasa salah ya atau jelek posisinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komik. Dan di sini Pak Ferry akan membahas tentang ciri-ciri komik. Terus kedua, komik berdasarkan penampilannya, dan yang ketiga adalah komik berdasarkan jenis cerita. Nah, ini ciri-ciri komik antara lain adalah berisi cerita melalui gambar dan bahasa. Keduanya bersifat proporsional atau pembaca itu seperti ikut berperan dan menjadi pelaku utama pada komik itu. Seakan-akan pembaca itu mengalami sendiri apa yang ada di dalam komik ini. Dan yang ketiga ada bahasa percakapannya. Biasanya bahasa percakapan ini sesuai dengan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami oleh pembaca. Apalagi kalau komiknya ini komik untuk genrenya kalian ya, anak kecil gitu. Lanjutnya keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Dalam sebuah komik, komik itu akan membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap menjadi pahlawan. Contoh, komik apa ya? Avenger itu misalnya, kan banyak pahlawannya. Kalau Indonesia misalnya Gundala, Gatot Kaca, itu banyak. Selanjutnya yang kelima, cirinya adalah penggambaran watak karakteristik tokoh-tokoh. Misalnya, kalau misalnya yang pahlawan tadi, dia itu sifatnya baik, melindungi, membela kebenaran gitu. Ada lagi ciri yang terakhir, ada juga komik yang berisikan humor. Komik itu ya biasanya ada yang hitam putih, ada yang full color gitu ya anak-anak. Nah, sekarang berdasarkan penampilannya, ini ada komik strip, yaitu komik yang terdiri atas beberapa gambar saja. Tetapi kalau dilihat dari segi isi, sudah mengungkapkan keseluruhan dari apa yang diinginkan oleh penulisnya itu. Biasanya komik strip dapat ditemukan di majalah anak-anak atau di surat kabar, ya misalnya buku, atau misalnya di koran ada di pojokan bawah gitu, biasanya ada ya. Selanjutnya ada komik buku. Komik buku ini ya yang banyak sudah sekarang beredar di toko-toko buku. Biasanya komik ini dikemas dalam bentuk buku yang menampilkan satu cerita utuh. Jadi utuh ya itu biasanya, tapi antara buku satu dan buku lainnya biasanya itu juga dia seri bersambung, tapi dalam satu buku itu dia memiliki satu cerita yang utuh gitu. Yang ketiga ada komik humor, yaitu komik
yang berisi apa kalau humor itu? Ya, betul. Berisi sesuatu atau gambar-gambar yang lucu. Selanjutnya ini adalah komik berdasarkan jenis ceritanya. Satu, biasanya ada komik edukasi. Edukasi itu adalah biasanya mendidik. Itu komiknya berisi misalnya himbauan-himbauan mengajak kita untuk apa rajin belajar, terus berbuat baik. Itu biasanya disebut komik edukasi. Kedua, ada komik promosi, yaitu berupa iklan. Biasanya kan komik itu nggak harus isinya cerita tentang apa gitu, bisa juga eh, sebuah produk itu diiklankan lewat komik ini. Ada percakapannya nanti, misalnya roti apa atau apa gitu mengiklankan ya. Yang ketiga ada komik wayang, yaitu komik yang berisi cerita wayang. Ini biasanya seringnya komik-komik seperti ini adalah terbitan zaman dulu. Ada zamannya Pak Ferry dulu ada komik Gundala, ada komik-komik Gatot Kaca seperti itu ya. Keempat, ada komik silat. Apa itu komik silat? Nah, sesuai dengan namanya ini. Komik silat itu biasanya adegan-adegan di dalamnya situ itu berisi gambar-gambar pertarungan atau yang disebut dengan laga. Gitu ya anak-anak. Dan gitu ya anak-anak. Pak Ferry rasa hari ini cukup sekian untuk tema 1 subtema 3 PB2-nya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi, tapi jangan lupa nanti tugas di bawah ini, ya ini maksudnya di Google Form ini dikerjakan ya. Dan tetap jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.